Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Siti Ma'wah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tangerang, unit kerja SDN Salembaran 3. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui koneksi antar materi dan refleksi pada modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran saya tersebut setelah saya mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera diterapkan lebih baik lagi agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, bahwa saya selalu berpendapat guru mendominasi pelajaran pada saat di kelas. Kemudian pembelajaran hanya terfokus pada ketercapaian materi yang saya sampaikan dan mengutamakan aspek kognitif saja, sehingga suasana kelas menjadi tidak menyenangkan. Kemudian guru kurang memahami karakter daripada para peserta didik. Kemudian siswa menjadi pasif dan motivasi belajar mereka menjadi rendah. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya menyadari yang pertama bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Mereka bisa saja mencari sumber belajar dari sumber-sumber lain. Yang kedua, pembelajaran bahwa seharusnya berpusat kepada murid, bukan terbalik selama ini berpusat kepada guru. Kemudian yang ketiga adalah menghargai setiap karakteristik yang dimiliki oleh siswa, karena setiap siswa dilahirkan dengan kondisi dan keadaan yang berbeda-beda. Kemudian pembelajaran dibuat dalam suasana yang lebih menarik dan menyenangkan dengan mengintegrasikan ke dalam permainan dan media-media yang tidak membosankan. Selanjutnya, memberikan kebebasan kepada siswa sesuai dengan bakat, minat, dan keterampilan mereka masing-masing dalam menjalankan dan mengerjakan tugas-tugas mereka. Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sebagai pusat dari proses pembelajaran. Pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti dengan membiasakan hal-hal positif pada siswa. Kemudian, guru berperan hanya sebagai pamong dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, pembelajaran mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, di mana siswa kita berasal dari lingkungan yang berbeda-beda dan mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman, dan menerapkan konsep merdeka belajar serta mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang saya dapatkan setelah saya mempelajari modul 1.1 diantaranya yaitu adalah pendidikan adalah proses menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, bahwa pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Artinya, seorang pendidik harus bisa melayani dan memfasilitasi segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda atau berorientasi pada murid. Yang ketiga, perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan dengan pembiasaan kegiatan berkarakter